is enough. Cukup, sudah cukup. Gak boleh lagi ada satupun nyawa yang hilang. Maka sampai seluruh Indonesia semuanya sepakat bahwa genosida harus berhenti, maka mereka tidak akan berhenti. Artinya adalah apa? Tugas kita panjang, tapi kita harus mulai, dan mulai dari sekarang. Takbir! Ragam global membawa semangat subuh. Ini adalah pelajaran terbesar yang diajarkan oleh Gaza selama 2 tahun terakhir. Maka hari ini kami berkumpul untuk berterima kasih, dan kami berkumpul untuk menunjukkan bahwa kalian tidak sendirian sampai Palestina merdeka. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, jumpa lagi di ruang tayang dibacain berita. Bung kameramen disilahkan. Baik, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kenikmatan, keimanan, keislaman ya Bu Alfian. Dan syukron pada Bu Alfian, alhamdulillah hari ini kita bisa menghadiri ya Bu Alfian aksi bela Palestina. Nah Bu Alfian, langsung saja hari ini kita mendapatkan kabar yang menyedihkan Bu Alfian bahwa atlet Israel akan mendapatkan ruang atau difasilitasi oleh Indonesia untuk hadir ke Jakarta di 19 sampai 25 Oktober ini dalam cabang gimnastik World Champion. Nah ini bagaimana respon Bung Alfian di tengah duka kita, dan juga mungkin sedikit respon Bung Alfian tentang aksi hari ini. Silakan Bung Alfian. Yang pertama, dengan kedatangan atlet Israel di tanggal 19-an sampai 20-an bulan Oktober 2025, pemerintah Indonesia belum terlambat untuk menyatakan menolak. Yep. Pemerintah Indonesia harus tegas mengatakan no way dan go to hell Israel. Bagaimanapun Anda telah masuk pada wilayah-wilayah yang telah melukai hati dan bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar UUD 45 yang asli tentunya. Nah yang kedua, aksi hari ini menurut hemat saya sebuah kejutan ya, karena saya sangat menangkap ada ragam-ragam yang menarik. Pertama, dominasi milenial itu menurut saya bisa di atas 80-90%. Yang kedua, variasi komunitas. Tapi ini menurut saya sebagai sebuah teguran keras, tamparan keras ya buat kelompok-kelompok yang muslim yang punya penghayatan agama yang kuat, kelihatannya perlu melakukan koneksitas terhadap aksi yang mereka yang dilakukan hari ini. Terima kasih buat Ustadz Felix Xiao, untuk Mas Koy, dan beberapa orang termasuk Ustadz Bakhtiar Nasir yang membersamai adik-adik yang aksi hari ini. Nah tentu ini diharapkan menjadi aksi yang bisa menjadi warming up, menjadi pemanasan untuk aksi-aksi berikut yang menurut hemat saya kembali bisa melahirkan generasi-generasi yang punya militansi, sehingga untuk bergabung kembali ke Sumut Flotilla menjadi sebuah kemungkinan besar, sehingga aspek seleksinya, aspek audisinya, aspek katakanlah, jadi yang berangkat itu bukan hanya sekedar semangat, bukan sekedar yang mau ikut. Jadi kalau sudah ada yang mau ikut, maka menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat yang mengerti hakikat penjajahan sebuah negara perlu berhitung untuk memberikan dukungan secara maksimal. Apakah biaya, apakah kebutuhan-kebutuhan primer di perjalanan, apakah mungkin juga pembicaraan dengan pihak diplomatik. Ya saya pikir itu. Ya, Bu Alfian, memang kalau bisa dibilang, saya dapat kabar itu di Global Sumut Flotilla itu Indonesia nggak kekurangan uang, Bu Alfian. 5 kapal itu yang beliin Indonesia. Allah Akbar. Iya, jadi ya memang mungkin yang Bu Alfian sampaikan tadi bisa jadi orangnya itu kan memang dia ada kayak
briefing awal, ada tes awal yang mungkin sulit ya. Nggak semua orang mungkin kuat, apalagi di laut, Bu Alfian. Mungkin kalau bule itu udah biasa berlayar ya, Bu Alfian. Orang Indonesia kan kita mungkin nggak semuanya terbiasa dengan lautan. Bu Alfian, yang menarik adalah ada fenomena yang menyedihkan, Bu Alfian. Orang Malaysia yang kembali ke Malaysia yang ikut global Sumut Flotilla, mereka mendapatkan apresiasi dari Prime Ministernya, dari netizen yang mereka dipuji, Bung Alfian, disambut hangat. Berbeda dengan Ustadz Hussein Gaza. Ketika nyampe Indonesia justru dibully, Bung Alfian. Kan nggak berani nembus, kan nggak ditangkep. Padahal dari awal Ustadz Hussein sudah sampaikan, beliau itu di kapal support, yaitu menyimpan data-data. Karena kan mereka kan peserta yang lain ketika berhadapan dengan Israel, mereka buang semua, Bung Alfian, handphone ke laut. Nah ini gimana ya, Bung Alfian, melihat kita tuh sering tidak mengapresiasi padahal itu sesama negara Indonesia. Silakan, Pak. Ya, kalau boleh saya bilang itu sama halnya dengan kepulangan anak-anak kita yang ikut musabaqah tilawatil Quran. Sangat sering ya. Padahal anak-anak kita baik yang perempuan maupun yang laki-laki maupun anak-anak maupun yang dewasa, itu konon mereka ada yang sampai memenangkan juara 1 tingkat dunia. Sampai di Indonesia tidak ada. Apakah yang namanya Kementerian Agama, Menteri Agama, atau pejabat-pejabat dari departemen terkait, itu nggak ada. Terus juga yang namanya memberikan apresiasi merupakan bentuk kebanggaan bahwa adanya anak kita yang baru pulang karena ikut perlombaan internasional dan menang juara 1. Ya, paling tidak diberikanlah hadiah, apakah uang misal 20 miliar atau kemudian rumah atau Betul. apa gitu ya. Ini kalau bahasa anak Betawinya boro-boro gitu ya. Nongolkan aja kagak. Nah, sehubungan dengan apa yang dialami oleh Muhammad Hussein Gaza, menurut saya ini adalah wilayah yang sangat positif. Kenapa positif, Bung Kameramen? Paling tidak ini menjadi pesan untuk Romo Safei. Kemarin Hussein Gaza kembali ke Indonesia, Ustadz Romo, maka nanti keberangkatan Hussein Gaza yang berikut, saya mohon dengan adanya ini Ustadz Romo Safei sebagai Wakil Menteri Agama bisa menyampaikan pada Menteri Agama agar keberangkatan dilepas secara resmi yang mungkin perlu diundang kepada pihak Muhammadiyah, pada pihak NU, anak-anak Indonesia yang berangkat untuk menjadi bagian daripada kafilah Sumut Flotilla atau apapun namanya nanti nama kafilahnya. Kita ini malu dengan orang-orang kafir ya. Betul. Orang-orang kafir dari berbagai negara, mereka dengan totalitas datang, berangkat, pembiayaan, dan mereka sudah menyiapkan semacam mewakafkan nyawa mereka untuk ada dalam situasi terburuk yang akan mereka hadapi. Ini mungkin pesan, dan untuk sahabat saya, sahabat kita, Ustadz Muhammad Hussein Gaza, semangat terus semangat, dan apa yang disikapi oleh pihak, katakanlah pihak terkait, pihak Indonesia, ataupun pihak-pihak yang mestinya bisa mengapresiasi, jangan menjadi Anda ciut nyali. Anda harus terus semangat bahwa Indonesia adalah sangat diharapkan oleh Palestina. Dan dengan adanya Anda tetap tegar, Anda tetap segar, Anda tetap siap berangkat, nanti mungkin ini akan menjadi catatan khusus. Insya Allah penyampaian yang saya sampaikan ini sampai ke telinga para pejabat-pejabat terkait. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, Bu Alfian, menurut saya momen-momen krusial seperti hari ini adalah momen pas untuk Indonesia membalas budi kebaikan Palestina ya, Bu Alfian. Iya, betul. Bagaimana dulu mereka bersama Mesir bagian atau orang-orang atau negara pertama lah mengakui kemerdekaan Indonesia. Bu Alfian, perihal yang tadi atlet Israel yang akan ke Indonesia langsung ditolak tegas, Bung Alfian, oleh MUI. MUI beri ultimatum soal kabar atlet gimnastik Israel akan berlaga di RI lewat Ustadz Amir Syah Tambunan. Beliau menyampaikan, Sekjen MUI menyampaikan, menegaskan, menolak kedatangan atlet Israel yang berlaga di RI. Ini merupakan bagian dari perjuangan Indonesia atas kemerdekaan Palestina. Beliau menegaskan Indonesia tidak boleh berhenti memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Segala langkah yang diambil harus terus diperjuangkan. Karena itu, menolak atlet Israel berlaga di Indonesia merupakan salah satu perjuangan yang harus terus digaungkan. Kemudian Bu Alfian, di sesi akhir ini yang ingin saya tanyakan adalah kenapa
di negara-negara Eropa itu justru kalau kita ngeliat di Amsterdam ya Bang Alfian, aksi bela Palestinanya udah kayak 212 kita tuh Bang Alfian. Rame banget. Nah, apakah di Indonesia karena memang kita udah terlalu sering aksi bela Palestina atau memang kita terpecah Bang Alfian? Karena kan kasus tadi seperti Ustadz Hussein Gaza kembali ke Indonesia justru malah dibully. Nah, kemudian fakta yang menarik adalah salah satu rombongan atau kafilah Sumut Flotilla dari Italia kan alhamdulillah Bang Alfian dia masuk Islam. Dan masuk Islamnya ketika berada di penjara Israel. Untuk closingnya, bagaimana Bang Alfian, pesan Bang Alfian untuk aksi-aksi ke depan agar kita Indonesia menjadi salah satu negara yang apa ya Bang Alfian, yang muncul di saat-saat krusial ini. Untuk closingnya silakan Bang Alfian. Beberapa respon saya. Yang pertama untuk pernyataan daripada Sekjen MUI, Ustadz Dr. Amir Syah Tambunan, menurut saya harus ditopang oleh pernyataan sikap secara luas. Paling tidak 16 ormas yang pernah mendatangi Pak Prabowo pada tanggal 30 Agustus itu harus secara terpisah atau secara bersama-sama mengeluarkan pernyataan sikap penolakan itu. Saya pikir itu menjadi penting. Yang kedua, aksi. Kalau memang ada beberapa aksi yang sebelum kedatangan orang-orang itu, maka kepada para orator agar mempertegas itu. Mempertegas itu, dan saya ingin katakan, kalau sampai dia datang juga, kita tidak mau pemerintah, kepolisian segala macam nanti nyesel kalau kenapa-napa sama tuh orang. Betul. Ya, bagaimanapun juga, kita putra-putra Indonesia, patriot yang punya darah jihad, tidak akan pernah membiarkan penjahat untuk datang ke negeri kita hanya untuk melompat-lompat. Kita akan sikat dia kalau sampai dia melakukan kedatangan yang sesungguhnya tertolak secara luas. Itu mungkin jadi presiden buruk. Tolong diperhatikan kemungkinan itu, jangan salahkan kalau terjadi apa-apa dengan orang-orang tersebut kalau dipaksakan datang. Ini pesan penting karena saya tidak yakin teman-teman yang punya jiwa dan ghirah yang kuat akan membiarkan ini. Yang kedua, tentang aksi lanjutan. Menurut hemat saya, aksi kepada pembebasan Palestina, kemerdekaan Palestina, dan tekanan-tekanan ini harusnya mengalami pembahasan-pembahasan di berbagai dimensi. Dimensi internal kepanitiaan, bagaimana bisa memberikan publikasi yang lebih meluas dengan kombinasi potensi pendukung aksi massa. Felix Xiao dan kawan-kawan, Anda telah berhasil dengan luar biasa. Mari koneksikan dengan kelembagaan-kelembagaan yang ada, baik yang dimiliki oleh pemerintah, oleh ormas-ormas, atau partai-partai. Lakukan pendekatan dengan PKS yang juga punya kecenderungan. Nah, bagaimana PKS dengan terang-terangan muncul, dan juga partai Islam yang lain, juga dengan ormas, Muhammadiyah, NU, dan segala macam, termasuk MOI yang dikoordinatori oleh Ustadz Nazar Haris, agar juga bisa melakukan pembahasan, termasuk jalur petamburan, sehingga aksi pembebasan Palestina ini bisa sampai pada batas penampakan aksi 212++ yang setelah ini harus dirawat untuk kerja-kerja perjuangan di dalam negeri maupun pembelaan-pembelaan ke luar negeri, sambil kita melakukan pembahasan dengan Pak Presiden. 20.000 orang yang disiapkan itu bagaimana? Kan pernah beliau sebut ya, yang 20.000 itu perdamaian katanya. Iya perdamaian, tapi mana dia gitu ya. Jadi kalau itu nanti terjadi, ya bisa bekerja sama lah dengan pasukan Izzuddin Al-Qassam untuk menggempur IDF dan bisa melakukan pertempuran yang lebih seru. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.